Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anatel, channel yang akan membahas seputar kisah-kisah atau cerita horor dalam bentuk audio podcast bersama gue Faisal Fatur Rahman. Cerita kali ini diambil dari akun Twitternya Mika0619 yang berjudul Kantor di Kala Malam. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa yang baru gabung ditekan tombol subscribe-nya dan nyalain juga nih lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terupdate dari channel kita. Dan seperti biasa nih, bagi kalian yang ingin membaca langsung ceritanya bisa klik link yang udah gue sediain di kolom deskripsi. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Ada sebuah kantor berplat merah di bilangan RSMK, Jakarta. Dari kisah yang dihimpun dari masyarakat sekitar dan juga karyawan lamanya, didapati informasi bahwa di lokasi gedung kantor tersebut dahulu merupakan sebuah lahan perkuburan tua yang sudah ada sejak era kolonial. Di daerah radius sekitarnya memang terdapat juga dua lahan perkuburan besar. Seiring dengan perubahan juga perkembangan zaman, khusus untuk satu daerah tersebut, peruntukannya beralih menjadi zona bisnis alias perkantoran, perhotelan, perbelanjaan, dan perumahan elit. Namun demikian, pada beberapa sudut wilayah tersebut masih tersisa beberapa makam. Pertimbangan beberapa makam tersebut tidak terkena gusuran adalah jasad yang terkubur di dalamnya dianggap tokoh yang sangat dihormati, bahkan disakralkan khususnya bagi warga asli setempat. Hal lainnya yang menjadi pertimbangan adalah titik pemakaman tersebut berada pada titik yang tidak cocok untuk didirikan gedung atau bangunan besar. Permasalahan kemudian adalah pada lahan-lahan bekas makam yang beralih menjadi gedung kantor saat ini menyimpan kisah-kisah misteri yang menjadi rahasia umum di kalangan para karyawannya. Seperti pada kantor itu, para karyawannya sudah maklum bahwa kantor mereka di malam hari berubah menjadi tempat yang menyeramkan. Kantor itu terbilang menempati gedung baru yang mana sebelumnya beralamat di bilangan Kota Tua, Jakarta Barat. Di tahun 90-an, barulah pindah alamat ke sana. Ketika masih dalam proses pembangunan gedung kantor, saat tahap penggalian ataupun perataan tanah atau istilah bidang kontraktornya disebut cut and fill dengan menggunakan eskavator, terangkat ke permukaan sisi tulang belulang manusia. Beberapa di antaranya masih melekat kain kafan meskipun bentuknya sudah serpihan koyak dan warnanya sudah padu dengan warna tanah karena termakan usia. Maka itulah saat ini, saat gedung sudah berdiri, menurut pengakuan sebagian besar karyawannya, sekali lagi ketika petang menjelang malam, kantor mereka menjadi tempat yang auranya menyeramkan. Mereka percaya meskipun tulang belulang sisa jasad yang sejak dahulu tertanam di situ sudah dipindahkan, namun arwah-arwah ataupun roh-roh mereka masih bercokol. Sebut saja namanya Pak Kasjan. Sudah bekerja pada perusahaan itu selama 25 tahun lebih sebagai pesuruh atau nama kerennya office boy. Rumahnya yang jauh di wilayah Bogor, sedangkan pada waktu tertentu dia harus pulang malam hari dikarenakan menunggu rapat dewan direksi memaksanya memutuskannya bermalam di kantor. Pertimbangannya, ketimbang harus memaksakan pulang malam dan esok pagi sekali sudah harus berangkat lagi, maka lebih baik sekalian saja menginap. Pak Kasjan menceritakan pengalamannya bermalam di kantor. Jika pada pagi sampai sore hari kesibukan dilakukan oleh para karyawan, maka saat tengah malam ia kerap terjaga dari tidurnya dikarenakan mendengar juga kesibukan di ruang-ruang kerja. Namun yang sibuk berganti, bukan oleh mereka karyawan dari bangsa manusia, melainkan oleh mereka para arwah-arwah gentayangan. Uniknya, berdasarkan yang dialami Pak Kasjan, para arwah tersebut seolah mengikuti kegiatan kesibukan karyawan di pagi sampai sore hari. Ada yang terdengar menelpon, mengetik di komputer, menyalakan mesin fotokopi, mondar-mandir sampai dengan bercakap-cakap bahkan bersenda gurau. Pada awalnya Pak Kasjan merasa ngeri, namun dikarenakan sudah makin terbiasa, maka kemudian ia mengabaikan saja dan melanjutkan tidurnya. Pak Kasjan tidak punya pilihan lain selain memberanikan diri. Akhirnya ia memang menjadi terbiasa dengan kondisi demikian. Menurutnya para arwah itu toh tidak mengganggu dirinya, setidaknya tidak secara langsung. Namun demikian, penampakan para arwah di kantor tersebut ternyata tidak mesti malam hari. Pernah ada kejadian ketika kantor tersebut menggelar acara halal bihalal selepas libur lebaran. Seluruh karyawan beserta jajaran petinggi kantor dari mulai direksi dan komisaris juga turut serta para istrinya menghadiri acara yang digelar di ruang serbaguna di lantai paling atas kantor. Seperti biasa, acara dimulai dengan sambutan panitia di atas podium panggung.
Kemudian berlanjut kepada direktur utama memberi sepatah dua patah kata. Kemudian acara berlanjut ke silaturahmi sekaligus bersalam-salaman dengan meminta kepada jajaran direksi beserta istri dan komisaris untuk dapat naik ke atas panggung agar para karyawan secara bergilir berbaris dapat menyalami. Baru saja para petinggi kantor beserta istrinya itu menata posisi di atas panggung, tiba-tiba salah seorang ibu-ibu yang merupakan istri dari salah satu komisaris berteriak. Semua yang di sana terheran akan kejadian itu. Ketika acara halal bihalal itu selesai, si ibu komisaris menuturkan penyebab dia refleks berteriak. Dia melihat pada kursi di barisan pertama yang diperuntukkan bagi para pejabat setingkat manajer, turut pula duduk sesosok pocong. Pocong utuh aja itu sih, duduk diem menghadap ke depan, mukanya hitam gosong. Begitu tuturan ibu komisaris saat menyampaikan kepada suaminya dan beberapa jajaran petinggi kantor dan pimpinan satuan pengamanan kantor saat ditanya penyebab ia berteriak. Pimpinan satuan pengamanan dibuatnya heran juga atas kejadian itu. Dia memang kerap mendengar laporan dari bawahannya akan hal-hal mistis menampakkan makhluk-makhluk para arwah gentayangan atau bebunyian ataupun bebauan serupa kembang yang menandakan kehadiran para arwah gentayangan. Tapi hanya malam hari. Sedangkan saat acara halal bihalal tengah hari pun belum, masih sekitar pukul 10 pagi menjelang siang. Sebut saja namanya Aco. Usia saat itu sekitar pertengahan 30. Dia merupakan seorang tukang cuci kendaraan mobil ataupun motor kantor di situ. Yang dicuci adalah kendaraan direksi ataupun para karyawan yang menginginkan kendaraannya bersih. Atas jasa tenaga cucinya itu, dia mendapatkan upah. Aco sebenarnya bukan karyawan kantor itu, namun tenaganya dipakai oleh kantor sebagai semacam pesuruh apabila ada acara kantor yang mesti mengangkat properti keperluan acara atau membantu mengangkat jatah sembako, jatah karyawan kantor itu yang menjadi anggota koperasi. Maka dari itu banyak yang menduga ia merupakan karyawan koperasi. Aco cekatan saat mencuci kendaraan, hasil cuciannya diakui cukup resik. Dia bisa memindahkan mobil yang diminta dicuci olehnya dari tempat parkir ke semacam dak tempat mencuci mobil. Kemudian setelah selesai dicuci, ia parkirkan lagi mobilnya. Lalu kunci mobilnya diantarnya kepada orang yang meminta jasanya. Kecuali tentunya mobil direksi. Selesai dicuci, kuncinya ia serahkan kepada supir. Namun demikian, ia tidak bisa mengendarai motor. Apabila ada yang memintanya mencuci motor, ia menuntun motor dari tempat parkir ke tempat cucian. Suatu sore kantor itu geger. Aco meninggal, Aco meninggal. Demikian goro-goro sore itu. Awalnya semua menduga Aco meninggal di rumahnya dikarenakan sakit. Namun ternyata dia meninggal di tempat pencucian karena kecelakaan. Berdasarkan kesaksian seorang petugas pengamanan saat kecelakaan yang menimpa Aco terjadi, selesai mencuci ia terlihat menghidupkan mesin motor, lalu digasnya motor itu. Mungkin maksudnya ia hendak pindahkan kembali ke tempat parkir dengan mengendarainya. Namun dikarenakan ia belum lihai mengendarai motor, rupanya tarikan gasnya terlalu kencang. Alhasil motor beserta dirinya melaju kencang menuju tanjakan dak pencucian hingga motor mengapung ke udara, kemudian jatuh menghujam pembatas dak. Kepala Aco menghantam keras pinggiran pembatas dak hingga tengkorak kepalanya pecah. Sontak petugas satuan pengamanan yang melihatnya segera berlari menghampiri dengan maksud menolongnya. Didapati Aco menggeletak. Tubuhnya terlihat menggelepar kejang. Ya Allah, Aco, kenapa bisa seperti ini sih? Sergah si petugas saat memopang tubuh Aco di pahanya. Darah Aco terus-terusan menyembur dari kepala sampai-sampai menjadikan celana si petugas basah darah. Respon Aco hanya mengeluarkan suara erangan. Ia sekarat. Tak lama menghembuskan napas penghabisan di pangkuan si petugas. Peristiwa itu terjadi tahun 2013. Namun sejak peristiwa itu di lokasi tempat pencucian mobil, yang mana sebenarnya juga lokasi tempat parkir mobil kantor, jika malam tiba menjadi menyeramkan. Beberapa karyawan menuturkan jika ke parkiran pada malam hari di lokasi tewasnya Aco terdengar suara erangan. Petugas satuan keamanan yang berjaga malam juga menuturkan hal yang sama.
Apakah suara arangan itu adalah arwah Aco yang penasaran? Tidak seorang pun dapat memastikan. Namun yang pasti hal itu menambah seramnya kantor itu, terlebih di kala malam. Oke guys, mungkin itu cerita yang bisa gue bawain pada konten kali ini. Jika ada kesimpulan atau hikmah yang bisa kalian ambil, silakan ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau penyebutan gelar dan sebagainya, mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya, yang pastinya di channel Anatel. Bagikan cerita lo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.